Jadi buat teman-teman MAB, anak-anaknya Ayah Yusuf seluruh Indonesia, adik-adiknya Kak Wirda juga, kakak-kakaknya Kak Wirda di milenial anti bokeh, harus berani sedekah yang gede gitu, yang nendang. Nah, sedekah yang gede yang nendang itu pun bukan berarti nominalnya gede. Ini soal seberapa punyanya sih gitu, ya Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ya pertama-tama saya ucapkan selamat kepada umat muslim yang akan menempuh perjalanan ya cukup panjang, karena 30 hari kita harus berpuasa atau saum ya dalam bahasa Islam itu, dan kita semoga mendapatkan amal yang terbaik dalam menjalankan saum kita. Nah, kita masih ngebahas tentang wirda teman-teman. Di sini ada sebuah kunci, sebenarnya bukan kunci apa ya, sebuah kode bahwasanya ada keterlibatan Yusuf Mansur dalam bisnis wirda. Seperti yang saya ucapkan kemarin bahwasanya ya wirda itu nggak lebih daripada anak yang di setel atau anak yang disetir, atau kalau dalam ini ya yang dipres sama bapaknya untuk menjadi pengganti dia. Nah teman-teman, kita lihat dulu teman-teman videonya, yuk check it out. Jadi buat teman-teman MAB, anak-anaknya Ayah Yusuf seluruh Indonesia, adik-adiknya Kak Wirda juga, kakak-kakaknya Kak Wirda di milenial anti bokeh, harus berani sedekah yang gede gitu, yang nendang. Nah, sedekah yang gede yang nendang itu pun bukan berarti nominalnya gede. Ini soal seberapa punyanya sih gitu, ya Maya. Kadang-kadang milenial ini cuma punya 10.000 gitu loh. Tapi 10.000-10.000-nya itulah yang disedekain. Woi, hebat. Papa pernah cerita juga di tempat yang lain, ada anak milenial sekian tahun yang lalu. Sekarang udah bukan milenial, udah punya anak. Tapi sekian tahun yang lalu, kira-kira tahun 2010 ya kurang lebih ya, itu sedekah selama 2 tahun uang jajannya. 2 tahun loh pun uang jajannya. Nah, ini kan berarti kan kayak orang gajian, sedekah gajinya terus gitu kan. Sama nggak? Atau orang usaha terus dapat duit hasil usahanya itu yang disedekahin. Nah, kawan-kawan milenial anti bokeh ya, Bayi Wirda Mansur atau yang nanti Bayi Yusuf Mansur dan Bayi Kumi Mansur dan semua MAB sebenarnya berhak pakai Mansur nih. Boleh nih, siapapun teman-teman MAB pakai Mansur aja. Nah, si anak ini ketika dia sedekah tiap hari selama 2 tahun, Masya Allah, hadiah dari Allah apa? Beasiswa ke Korea loh. Ini luar biasa kan, beasiswa kedokteran ke Korea. Kedokteran di Korea, Masya Allah. Bukan. Kalau nggak pakai cara Allah belum tentu nyampe. Bisa nyampe, diserahkan kepada hitung-hitungan dunia aja. Kalau emang secara dunia dia pintar ya masuk, tapi kan dunia ini kan juga terlalu banyak juga ketidakmungkinannya juga gitu kan, yang isinya kemungkinan itu kan hanya Allah gitu. Mana ada kita bicara pasti, nggak ada kan, bicara hebat nggak ada gitu. Apalagi sangat pasti, sangat hebat nggak ada. Nah, kembali kepada Kak Wirda tadi ya, bahwa sedekahnya Kak Wirda itu yang membuahkan BMW 530i ya, terbaru yang harganya 1,4 miliar rupiah dan memenangkan beauty contest loh. Jadi BMW yang didapat sama Kak Wirda itu memenangkan beauty contest, ya kan? Pakai pelek yang luar biasa itu. Nah, itu bukan dari sedekah yang hari itu, yang lalu berbuahnya malam, enggak. Itu yang kemarin-kemarin. Kan Kak Wirda sering bantuin papa, bantuin mama, sering ngirim duit ke papa sama mama gitu. Makanya harus lebih diseringin lagi. Dapat showroom. Iya, ke orang-orang susah ya. Orang susah, fakir miskin, doa apa gitu, termasuk bonus-bonus buat karyawan. Nggak apa-apa gitu loh. Secerewet apapun karyawan, semalas apapun karyawan, ya kasih motivasi bonus apa. Tapi sambil kemudian dikasih pelajaran ini itu. Nah, orang-orang miskin, yang kecil, yang lemah, yang nggak punya duit, nggak punya obat, itu juga dikasih. Itu kok. Ya, mudah-mudahan teman-teman milenial anti bokeh semangat semua. Dan ditunggu nih semuanya pada daftar di Mahakarya Asia dan menjadi
promoter, menjadi marketer bagi Mahakarya Asia, juga bagi Institut Darul Quran, dan bagi antarbangsa, ya, teknik antarbangsa. Juga buat nanti santri inden, 100.000 santri inden. Nah itu ada rezeki sekitar 300 miliar, ya, yang akan dibagi ke teman-teman milenial anti bokeh. 300 miliar loh. Karena size-nya usaha ini, size-nya amal ini itu kira-kira 3 triliun. Ya, jadi nanti yang dibagi kira-kira 300 miliar, mau kan? Yoi. Dan itu jualan juga yang MAB kita tuh, ya, MAB yang di www.kuliahwisatahati.com, ya. Materi ke 182. Ini materi ini ada di KWH 182 yang nanti akan jadi jualannya kawan-kawan semua. Shallu ala nabi. Makasih. Sampai ketemu ya. Iya. Selamat mengikuti webinar sama Kak Wirda. Mudah-mudahan malam ini dibukakan pintu rizki buat semua kawan-kawan MAB dimanapun berada. Makasih. Saya Kumi, Wirda, sama siapa ini? Mamahnya Mirza. Mas siapa ini? Aisyah Mansur, the Queen of Cats. Ratu kucing, nggak boleh ngeliat ada kucing di jalanan, diambil sama dia. Iya. Ini kok kalau boleh dibawa pulang sama dia. Ya dek. Yeay. Dede. Hah? Pencinta kucing. The Queen of Meong. Meongers. Ya Allah, dek. Sekali-sekali deh gini dek. Orang itu kan bawa anjing dek, bawa kucing. Dede bawa kambing. Beda deh, bawa kambing deh. Oke, selamat mengikuti webinar sama Kak Wirda. Saya Yusuf Mansur, ayahnya Kak Wirda dan juga ayahnya semua MAB. Shallu ala nabi. Silakan pakai nama Mansur di belakangnya ya. Ganti dulu tuh zoomnya, belakangnya Mansur itu. Assalamualaikum. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, seperti yang saya katakan, dari video itu kita bisa menggambarkan bahwasanya pertama itu keterlibatan Yusuf Mansur di sana sudah jelas ya, di sana dikaitkan dengan usaha-usaha Yusuf Mansur dan hal-hal yang terkait dengan Yusuf Mansur. Jadi antara hubungan Wirda dengan Yusuf Mansur dalam konteks bisnis, kalau dalam keluarga jelas itu bapaknya gitu ya. Dalam konteks bisnis sebenarnya Wirda ini apa sih sebenarnya? Ikon atau misalkan dia inisiator atau Wirda ini sebagai pelaksananya aja. Menurut saya Wirda ini sebagai pelaksana gitu. Idenya ya Yusuf Mansur itu sendiri. Kita bisa melihat bahwasanya cara pengucapan Yusuf Mansur itu terlihat sekali bahwasanya dia itu mampu memahami semua konsep yang sedang dibangun sama Wirda. Jadi otomatis kemungkinan besar adalah yang mengkonsep semua bisnis Wirda ini adalah bapaknya. Nah kedua, soal hitung-hitungan nih, atau kita bahas dulu soal mobil. Nah soal mobil katanya 320i kalau nggak salah ya, BMW-nya. Dan jadi soal dapat mobil atau misalkan dapat mobil dari sedekah, ini udah bahasan yang cukup lama diedarkan sama Yusuf Mansur ya, dari awal Yusuf Mansur pamer harta sampai kemudian Wirda juga pamer harta gitu ya. Itu sebenarnya konsep yang dibangun sama Yusuf Mansur berulang-ulang gitu, dan menjadi apa ya, sebagai pemicu gitu, pemicu untuk orang itu agar mau bersedekah ke dia. Itu fakta teman-teman. Dari banyak sekali ceramah yang bukan ceramah ya, stand up comedy menurut saya yang ada di YouTube itu banyak sekali yang mengarah ke sana dan ujung-ujungnya orang bersedekah. Nah, poinnya adalah ketika Yusuf Mansur mengatakan Wirda bersedekah dan kemudian dapat mobil, poinnya adalah, walaupun dengan diimbuhi banyak hal ya, poinnya adalah agar orang-orang mendengarkan materi tersebut atau mendengarkan video tersebut adalah bersedekah kepada mereka. Karena nanti ini ya, dalam setiap dia memunculkan video, nanti akan dibumbui di sana semacam rekening gitu, bersedekah ke sekian, ke ini gitu, mau ke, pokoknya urusannya dengan Yusuf Mansur, mau itu ke Daku, mau ke Yayasan Dia atau apa ya, urusannya ke sana gitu ujung-ujungnya. Jadi bisa dipastikan polanya sama gitu dengan yang digambarkan Wirda Mansur, terus kemudian digambarkan oleh Yusuf Mansur itu, jadi poinnya itu sama. Nah, kenapa Wirda Mansur dalam video itu seolah-olah mewawancari bapaknya? Nah, itu adalah untuk menggambarkan bahwasanya konsep ini
konsep yang dibangun bapaknya gitu ya, dan saya adalah sebagai penerusnya, ibaratnya kayak gitu. Dan saya ini orang yang poinnya yang sama seperti bapaknya, yang jago, yang itu kan bahasanya seperti itu, walaupun ya nggak ada jagonya ya kayak gitu, jagonya pamer-pamer. Dan ya kalau dalam bahasa sekarang itu flexing gitu ya, flexing dengan gaya sedekah gitu ya, seolah-olah sedekah terus dia dapat mobil. Nah kalau orang-orang yang sekarang yang pada flexing itu ya saya nggak tahu ya dari mana asal usulnya. Dan Yusuf Mansur pun flexing uangnya dari mana asal usulnya, kita ya kemungkinan kita tahu gitu ya, baik dari investasi yang nggak jelas, terus kemudian dari sedekah-sedekah yang larinya kemana gitu ya. Nah itu poin dari mobil. Nah kemudian poin-poin yang ditawarkan bertriliun-triliun itu, 3 triliun katanya, akan orang-orang yang gabung dengan MAB akan mendapatkan 300 miliar. Ya itu dikalkulasi gitu ya. Jadi 300 miliar itu adalah poin yang, ini bahasa marketing ya, poin yang akan dibagikan kepada orang-orang itu. Ini bahasa marketingnya. Tidak beda jauh dengan jualan para marketing MLM. Sama persis. Sekarang gini, orang MLM misalnya kayak Pak Etren dulunya ya. Pak Etren itu dijanjikan untuk dapat mobil, dapat rumah, terus nggak tahu apa saja, saya karena nggak gabung ke Pak Etren itu. Jadi saya nggak tahu, tapi saya cuma melihat dari poin-poin di YouTube itu yang katanya kalau dapat gabung Pak Etren dapat mobil, dapat tabungan, dapat motor dan lain-lain. Poinnya adalah ada sesuatu yang ditawarkan kepada para calon korban gitu ya. Kenapa saya katakan para calon korban? Karena ada orang yang sudah mengaku sebagai korban ya. Karena ini kan pada saat itu hadiah atau misalkan materi yang akan ditawarkan kepada para calon korban. Dan ini harus fantastis gitu. 300 miliar itu fantastis dengan poin nilai sedekah 3T. Bayangin, saya nggak tahu konsep hitungannya gimana. Jadi mungkin ini hitungannya. Ini ada uang 300 miliar nih yang akan dibagikan kepada para member MAB mungkin ya, 300 miliar. Terus MAB ini akan mendapatkan uang 3T kayak gitu. Nah pertanyaannya ada 300 miliarnya dari mana? Kan nggak jelas asal usulnya. Apakah 300 miliarnya itu dari daun yang disapu sama Yusuf Mansur, atau dia itu dikirim oleh malaikat, atau bagaimana? Karena Yusuf Mansur itu jago gitu ya, jago apa ya, kata orang jago itulah bla 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 gitu ya. Nah teman-teman bisa simpulkan sendiri. Nah poin itu penting sebagai orang yang menawarkan halusinasi gitu ya, orang bisnis yang menawarkan halusinasi. Tapi coba teman-teman berpikir rasional, bagaimana orang yang berbisnis dengan real ya. Misalkan saya kasih contoh, ada hubungan bisnis misalkan seperti di brand merek tertentu, misalkan di sebuah market gitu ya, sebuah minimarket. Mereka nggak pernah menawarkan kamu kalau dengan uang sekian ratus juta kamu akan mendapatkan mobil, enggak. Tapi dengan value yang nyata, dengan laporan keuangan yang nyata, dengan sistem manajemen yang nyata, sistem keuangan yang dijabarkan dengan jelas nanti di print out seperti apa, semuanya ditawarkannya seperti itu. Jadi jelas kalau Anda berinvestasi sebagai franchiser di suatu perusahaan tertentu atau misalkan di suatu minimarket tertentu, itu akan mendapat laporan yang pasti. Nah, itulah bisnis real yang pasti. Nah, kenapa orang-orang MLM ini, orang-orang halusinasi ini, sebenarnya bukan halusinasi, mereka itu tahu yang mereka tawarkan itu adalah sebuah kebohongan, kebullshitan, penipuan gitu ya, kehaluan. Tapi mereka sengaja menawarkan itu untuk apa? Untuk ya menciptakan korban-korban baru agar mereka kaya. Ya walaupun sekarang Yusuf Mansur bukan orang yang miskin karena dia sudah mendapatkan banyak sekali uang dari para korban itu. Saya katakan para korban, korbannya nyata, mau korbannya menuntut di pengadilan. Dan itu Yusuf Mansur ya kalah juga. Dan kita tunggu diam aja. Nah intinya adalah halusinasi 300 miliar yang nggak jelas asal usulnya dari mana. Terus Yusuf Mansur berpikir dia akan mendapatkan uang 300T itu dari mana gitu ya. Nah semua itu adalah ilusi-ilusi atau halusinasi atau doktrin-doktrin yang diterapkan oleh para, ya dalam kategori ini ya bisa dikatakan mereka para inisiator kejahatan dalam bisnis MLM gitu ya teman-teman. Walaupun misalnya MAB ini bukan bisnis MLM gitu, bisnis afiliasi gitu ya. Tapi saya punya bukti bahwasanya ketika Anda daftar, ini ada videonya, ketika Anda daftar pakai referral nomor itu, Anda akan kebagian
dari uang pendaftaran itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bisnis MLM. Ya, intinya seperti itu, teman-teman. Tapi terlepas daripada itu MLM atau bukan, intinya adalah halusinasi-halusinasi atau doktrin-doktrin yang diciptakan itu tujuannya untuk menciptakan para korban baru atau meraih para korban baru. Dan alhasil ya seperti sekarang 90.000 katanya yang bergabung ke sana, dan the end gitu, mati gitu, nggak jelas. Oke, ini masih berlanjut ya halusinasinya. Jadi intinya adalah semua bisnis ini inisiatornya adalah Yusuf Mansur dengan segala retorika dan halusinasinya. Oke, teman-teman, sampai sini jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.